Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dari Injil Matius 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Pada zaman Yesus di Palestina, di pembacaan kita hari ini adik-adik, pada zaman Yesus di Palestina banyak orang yang terkena sakit kusta. Dan ini dianggap sebagai penyakit kutukan, penyakit hukuman dari Tuhan. Dan jadi penyakit ini bukan persoalan medis atau persoalan kuman penyakit waktu itu, karena waktu itu belum ada seorang pun ilmuwan yang mau meneliti tentang sakit kusta ini, tentang penyakit ini, sehingga penyakit ini dikatakan sebagai hukuman daripada Tuhan kepada mereka yang melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mengapa dianggap seperti itu? Nah, dalam perjanjian lama adik-adik, ada sejumlah kasus orang sakit kusta yang berhubungan dengan hukuman dari Tuhan. Yaitu yang pertama adalah kalau kita baca di kitab Bilangan pasal 12 ayat 12 ayat 1 hingga 2 dan ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10, di sana bercerita tentang Miriam, saudara Musa. Nah, Miriam dan Harun saudara Musa, dan Miriam ini dikutuk Tuhan karena mengata-ngatai Musa sehingga Miriam kena kusta. Nah, dia putih seperti salju. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik, adalah Gehasi. Siapa ini Gehasi? Apabila kita bisa baca nanti di 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja 5. Gehasi ini adalah anak buahnya Nabi Elisa. Apabila kita pernah mengingat tentang cerita Naaman. Naaman panglima tentara yang terkena penyakit kusta. Nah, kemudian dia pergi bertanya kepada Nabi Elisa. Dia meminta tolong kepada Nabi Elisa supaya penyakit kusta Naaman ini boleh sembuh. Dan puji Tuhan adik-adik, penyakit kusta Naaman ini sembuh karena dia percaya Nabi Elisa boleh menyembuhkannya. Dan ketika Naaman ingin memberikan hadiah kepada Elisa, Nabi Elisa tidak mau menerima karena Nabi Elisa percaya kalau itu berkat dari Tuhan sehingga Naaman boleh sembuh. Tetapi adik-adik, Gehasi, anak buah dari Nabi Elisa ini, dengan diam-diam mendatangi Naaman dan meminta hadiah itu, sehingga Nabi Elisa marah. Dan Gehasi ini terkena penyakit kusta. Kemudian yang ketiga adik-adik adalah Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini sebenarnya dia raja yang takut Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 26 adik-adik. Raja Uzia ini juga terkena penyakit kusta walaupun dia seorang raja. Dia seorang raja yang takut Tuhan, tetapi lama-kelamaan adik-adik, setelah kekuatan dia peroleh, kekayaan dia peroleh, dia mulai berani terhadap Tuhan sehingga dia mendapatkan hukuman. Dia putih seperti salju dan penyakit kusta itu dia derita. Nah, itu ada 3 orang di dalam perjanjian lama yang terkena kutukan dari Tuhan berupa sakit kusta. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sakit kusta atau juga disebut dengan lepra atau juga disebut dengan penyakit Hansen adalah sakit atau penyakit kutukan dari Tuhan. Yang terkena penyakit kusta adalah orang
najis yang tidak bisa masuk dalam peradaban masyarakat dan harus dibuang dari masyarakat. Karena adik-adik, penyakit kusta ini dia penyakit yang menggorogoti tubuh si penderita. Apabila penyakit itu kena di tangan, maka tangannya sedikit demi sedikit akan terlepas atau putus. Dan apabila terkena di kaki, maka jari-jari kakinya itu sedikit demi sedikit akan putus. Kalau sudah lebih parah lagi adik-adik, bahkan alis matanya, bulu matanya, bahkan rambutnya habis rontok. Nah, matanya juga lama-lama tidak bisa melihat karena tertutup dengan kusta tadi. Kusta tadi itu awalnya dia berupa bintil-bintil adik-adik, tapi lama-kelamaan dia akan membesar, bernanah. Dan kalau nanahnya itu pecah, dia akan menular. Sehingga penderita penyakit kusta ini tidak diperbolehkan bergaul dengan masyarakat pada waktu itu. Penderita penyakit kusta ini diasingkan adik-adik. Bahkan kalau mau beribadah pun mereka tidak boleh masuk ke bait-bait suci. Mereka hanya boleh masuk waktu itu ke gereja-gereja kecil. Nah, di sana dipersiapkan satu ruangan kecil untuk mereka. Itu pun mereka itu sewaktu itu beribadah itu hanya boleh mengintip, tidak boleh masuk bergaul dengan yang lain. Nah, bahkan adik-adik kalau mereka bertemu di jalan tidak boleh bertegur sapa. Bagi siapa yang mana bertegur sapa dengan penderita penyakit kusta, waktu itu mendapat hukuman. Dan kalau mereka akan bertemu di jalan, dilihat dulu arah angin dari mana. Bahkan harus ada jaraknya sekitar 45 meter atau 50 meter dari penderita penyakit kusta ini, supaya kalau angin bertiup tidak mengenai bagi mereka yang sehat. Nah, inilah yang menjadi salah satu kenapa penderita penyakit kusta pada zaman dahulu merasa sangat asing, merasa sangat down karena mereka dimusuhi oleh masyarakat. Nah, penyakit kusta sekarang sudah ada obatnya adik-adik. Makanya penyakit kusta sekarang tidak perlu seperti yang dulu lagi terlalu dirisaukan. Setelah ada seorang ilmuwan yang bernama Hansen, itu sekitar tahun 1800-an, dia mau meneliti tentang kusta ini. Dia kemudian menemukan obatnya, sehingga kita boleh sekarang berdekatan dengan mereka yang berpenyakit kusta. Nah, adik-adik, pada zaman sekarang ini penyakit kusta ini bukan lagi dikatakan penyakit hukuman, tetapi penyakit kulit biasa karena sudah ada obatnya. Puji Tuhan adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pembacaan kita, yaitu Injil Matius 8 ayat 1 dan 4. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di sana dikatakan ayat pertama dan ayat kedua. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik, ini adalah salah satu perbuatan Tuhan setelah Tuhan turun dari bukit, di mana Tuhan di bukit itu berkhotbah. Nah, ini adalah salah satu yang Tuhan buat, yang pertama-tama mungkin yang Yesus buat, yaitu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus turun dari bukit, si
penderita penyakit kusta ini datang dan mendekati Yesus. Dia berani adik-adik, dia berani datang kepada Yesus. Kenapa dia berani? Karena dia percaya bahwa Yesus pasti terima dia. Dia yakin adik-adik, keyakinan itu ada di dalam dirinya sehingga dia tidak takut. Dia yakin, dia percaya bahwa Yesus mau menerima dirinya. Nah, dari mana dia yakin kalau Yesus mau menerima dia? Karena dia percaya Yesus adalah Mesias. Nah, kemudian ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, adik-adik. Yesus mengulurkan tangannya menjawab orang itu. Yesus tidak seperti para ahli Taurat atau rabi Yahudi pada waktu itu yang tidak mau dekat dengan orang yang berpenyakit kusta. Tetapi Yesus mau mengulurkan tangannya dan menjamah si penyakit kusta tadi. Nah, seperti adik-adik di dalam Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Nah, siapa yang datang kepada Yesus dengan keyakinan tentunya, Yesus tidak akan menolak adik-adik. Bagi adik-adik yang mempunyai persoalan, pergumulan, apapun itu, apabila yakin datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, persoalan, pergumulan adik-adik sekalian pasti akan hilang. Karena Yesus memberkati adik-adik dengan keyakinan tadi, dengan kepercayaan, dengan menyandarkan diri adik-adik kepada Yesus tentunya. Nah, seperti juga tentang cerita anak bungsu, adik-adik pernah dengarkan? Anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya. Nah, awalnya kan dia takut adik-adik. Setelah dia berbuat salah, setelah dia berbuat dosa yang sangat banyak, dia sudah menghabiskan harta ayahnya. Dia takut kan? Dia tidak mau kembali awalnya. Setelah dia kelaparan adik-adik, kemudian dia berpikir, kalau aku datang kepada Bapakku, aku memohon ampun, pasti Bapakku akan mengampuni. Nah, dia pulang adik-adik. Dia pulang, dia datang ke bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapaknya menyambut dia adik-adik. Karena dia yakin bapaknya akan menyambut dia apapun kesalahan yang dia perbuat. Apabila dia dengan sungguh-sungguh meminta maaf, meminta ampun kepada bapaknya, bapaknya akan menyambut dia dan akan mengampuni segala kesalahan dia. Nah, begitu juga dengan kita semua adik-adik. Karena dengan keyakinan tadi, penderita kusta ini datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berkata, aku mau Tuhan menyembuhkan aku, tidak. Tetapi dia bilang, Tuhan, jika Tuhan berkenan menyembuhkan aku. Dia datang dengan kerendahan hati adik-adik, bukan dengan kesombongannya. Nah, kalau mau datang menghadap Tuhan, harus dengan kerendahan hati. Kalau beribadah, harus dengan kerendahan hati. Dengan pakaian yang sopan adik-adik, bukan beribadah sembarang beribadah. Tuhan itu harus kita hormati lebih dari kita menghormati seorang raja, seorang presiden, karena Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi kita harus datang beribadah dengan pakaian yang sopan, dengan duduk yang diam dan tenang, sehingga ibadah kita boleh berkenan bagi Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Kemudian ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Adik-adik sekalian, setelah si penderita kusta tadi sembuh, Tuhan berkata apa di ayat keempat?
Nah, di ayat keempat Tuhan berkata, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau si penderita kusta yang sudah sembuh tadi itu berteriak-teriak mengatakan kepada orang kalau dia sudah sembuh oleh Yesus. Yesus tidak mau hal itu. Tetapi Yesus mau orang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, bukan karena disembuhkan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini yang sedang kita alami bukan kusta yang kita takutkan lagi, tetapi kita sekarang sedang dilanda oleh pandemik COVID yang tidak seperti penyakit kusta adik-adik gejalanya, tetapi tanpa gejala juga bisa tiba-tiba sudah meninggal. Ini yang sangat kita harus waspadai adik-adik. Kita tidak perlu takut, tetapi hanya waspada. Kita jaga kebersihan. Jangan lupa adik-adik, apabila kemana-mana kita memakai masker, senantiasa kita menjaga jarak. Nah, untuk menghindari pandemik ini, kita harus lebih berhati-hati adik-adik dengan anjuran-anjuran dari pemerintah. Apabila orang tua menasihati jangan keluar, jangan main di mana-mana, kita harus turuti supaya penyakit ini tidak menyerang kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekian dulu firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita lebih mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.